Halo teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali di Sentra Digital Channel. Perkenalkan, saya Argo dari Sentra Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu aksesoris di kamera digital yang sangat penting, yaitu filter. Ya. Hampir setiap hari saya itu mendapatkan pertanyaan mengenai filter ini, baik melalui WhatsApp maupun email. Oleh karena itu, saya pikir perlu sekali saya mengupas tuntas mengenai filter ini. Ya. Saya akan menjelaskan detail mengenai jenis-jenis filter, fungsi-fungsi dari tiap filter, kegunaan dari filter ini, terus kelebihan dari masing-masing filter, dan sistem-sistem filter apa aja. Ya. Saya akan mulai dengan filter ini secara garis besar dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama adalah round system, atau bisa juga orang sebut dengan sistem ulir atau screw in, yang seperti ini. Ya, namanya juga round system, makanya bentuknya bulat. Yang kedua adalah insert system. Ya, insert system atau bisa juga square system. Itu filter-filter yang berbentuk kotak ya. Nah, nggak kelihatan. Saya akan mulai dulu dengan round system, karena filter ini adalah filter yang paling umum dan boleh dibilang semua pengguna kamera digital menggunakan filter yang round system. Filter bulat atau round system bentuknya seperti ini. Ada macam-macam jenisnya filter, ada filter UV, ada filter CPL, ada filter neutral density, ada filter star, ada filter clear night, banyak sekali. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu fungsinya untuk apa saja. Tapi yang perlu diingat ketika kita membeli filter round system ini, kita harus mengerti berapa ukuran diameter dari lensa kita. Seperti misalnya ini. Untuk mengetahui ukuran diameter lensa, kita bisa lihat biasanya tertera di depan lensa. Seperti ini. Lensa Fuji menggunakan ukuran 58 mili. Ini ada juga lensa Sony menggunakan ukuran 67 mili. Ada juga ini lensa dari Fuji menggunakan ukuran 52 mili. Nah, itu sangat penting karena kalau kita salah memilih ukuran, maka filter tidak akan bisa dipasang di dalam lensanya. Meski nanti bisa juga diakalin menggunakan aksesoris lain, yaitu step up. Saya akan mempraktekkan cara memasang filter. Ya. Ini saya punya filter dengan ukuran 58 mili, ya, Haida UV filter 58 mili dengan lensa Fujifilm dengan diameter 58 mili. Nah, hati-hati ketika memasang filter. Seringkali saya melihat orang memasang filter seperti ini. Ya. Ini agak berbahaya karena kemungkinan filter jatuh cukup besar. Sebaiknya kita memasang filter dengan kondisi lensa menghadap ke atas. Kita taruh seperti ini, kita tinggal putar. Sudah selesai. Salah satu faktor lagi yang cukup penting untuk diperhatikan ketika membeli filter adalah ketebalan dari filter tersebut. Ya. Biasanya filter itu ada yang slim dan non slim. Ya, filter yang saya pegang ini adalah filter Haida yang slim, ya, lebih tipis. Nah, ada juga yang tidak slim. Saya akan coba ambil yang tidak slim. Ini adalah filter Haida yang tidak slim. Bisa dilihat perbedaan dari ketebalannya.
Pengaruhnya apa ke masalah ketebalan ini terhadap hasil foto? Kalau kita menggunakan lensa-lensa yang lebar, yang wide angle, seperti misalnya 14 mili, 15 mili, atau 16 mili, kalau filter kita tebal, maka hasil foto kita akan vignette. Apa itu vignette? Saya akan berikan contoh foto yang vignette seperti ini. Bisa dilihat di sini ada tampak hitam-hitam di keempat ujung foto. Itu karena ketebalan lensa itu masuk ke dalam gambar. Nah, yang ini adalah foto yang tidak vignette karena menggunakan filter yang slim. Berikutnya saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing filter dan filter apa aja yang ada di screw system atau round system ini. Yang pertama adalah filter UV. Ya, filter UV ini fungsinya adalah untuk mencegah supaya sinar ultraviolet masuk ke dalam gambar sehingga menghasilkan foto yang seperti berkabut. Tapi memang itu lebih berguna ketika di zaman kamera film. Ketika di zaman digital, penahan UV ini sudah tidak terlalu berguna. Namun, filter UV ini juga berguna sebagai pelindung. Pelindung dari apa? Pertama, pelindung dari lensa kita. Sehingga kalau lensa kita terbentur, lensa kita tidak rusak, melainkan filternya dulu yang rusak. Yang kedua, filter ini juga memiliki coating. Coating itu adalah dia menahan agar debu ketika menempel, dia langsung lepas, tidak mau menempel di filternya. Juga air ketika menempel di filter, dia langsung pergi dan tidak menempel di filternya. Nanti akan saya buktikan dengan demo langsung. Yang kedua, kita ada filter CPL, Circular Polarizer. Nah, filter CPL ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah dia untuk meningkatkan saturasi warna, sehingga sangat berguna ketika kita untuk foto pemandangan atau landscape supaya warnanya lebih hidup. Dan yang kedua, dia memiliki fungsi untuk menghilangkan pantulan dari cahaya, misalkan kena ke air atau ke etalase, sehingga misalkan kita mau foto manekin yang ada di dalam etalase toko, bayangan kita yang foto akan memantul di kaca. Nah, itu kita bisa hilangkan atau kita bisa kurangin dengan filter CPL. Yang ketiga, ada filter ND atau Neutral Density. Filter ini berfungsi untuk foto slow speed ya, untuk mengurangi exposure foto kita supaya kita bisa memfoto dengan speed yang lama. Nah, efek secara langsungnya dia bisa untuk foto seperti air supaya kelihatan seperti kapas, atau foto awan supaya seperti kelihatan awannya bergerak. Oke. Selain itu ada filter-filter yang lain seperti filter Clear Night. Saya ada juga filter Clear Night. Filter ini berfungsi untuk mengurangi polusi cahaya. Bagi kita yang sering foto di malam hari yang banyak lampu-lampu kota atau foto Milky Way, pasti akan merasakan sekali bahwa pendaran-pendaran cahaya itu sangat mengganggu. Kita harus edit sehingga warnanya bisa lebih natural. Nah, tapi cukup dengan menggunakan filter ini, maka kita bisa menghilangkan semua polusi cahaya itu sehingga foto kita memiliki warna yang bagus dan terasa lebih tajam karena polusi-polusi cahaya itu sudah tidak ada. Selain itu ada juga filter star. Filter star itu berfungsi untuk supaya ketika ada cahaya-cahaya lampu-lampu di belakang kita, lampu-lampu itu bisa berbentuk seperti bintang. Nah, bisa bintangnya memiliki 4 sisi, bisa 6 sisi, bisa 8 sisi, tergantung dari filternya. Contoh penggunaan filter star bisa dilihat di foto ini. Nah, foto ini menggunakan filter star yang 4, sehingga sisinya bintang ada 4. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana memilih filter yang baik. Karena begitu banyak filter yang beredar di pasaran sehingga
kita bingung ya, bedanya apa antara merek satu dengan merek yang lain. Filter yang baik, tentunya dia harus memiliki kualitas gelas yang baik. Dengan arti, jangan sampai ketika kita menggunakan filter, maka hasil fotonya akan berkurang ketajamannya, berkurang kontrasnya. Nah, itu sangat tidak bagus. Seperti misalnya filter UV, yang saya jelaskan sejak awal, bahwa fungsi filter UV ini lebih banyak untuk melindungi lensa kita supaya aman dari benturan dan debu dan air tidak menempel. Nah, saya akan demokan langsung ya perbedaan antara masing-masing filter ini. Di sini saya punya 4 filter. Yang pertama adalah Haida. Yang 2 filter ini adalah 2 filter terkenal di Indonesia ini yang bisa didapatkan di mana saja. Ya, 1 filter ini adalah filter yang sangat terkenal buatan Jerman. Saya akan tes kualitas dari coatingnya ya, karena itu penting sekali untuk melihat apakah betul coatingnya ini bisa menahan dari air maupun dari debu. Saya akan coret dengan spidol ini. Yang pertama seperti ini, kedua seperti ini, terlihat ya spidolnya menempel lekat di filternya. Yang ketiga saya akan coba dengan filter yang dari Jerman yang terkenal dan harganya cukup tinggi. Seperti ini, lama-lama spidolnya bergerak dan mengumpul, tidak mau menempel di filter. Yang terakhir, kita akan coba untuk Haida. Terlihat, spidolnya langsung mengumpul dan tidak mau menempel di filter. Akan sangat terlihat ketika kita menghapus noda ini. Saya akan coba dengan menggunakan tisu, kita hapus. Ya. Ya, langsung hilang. Dan di sini kelihatan sekali di filter Haida spidolnya tidak mau menempel. Demikian juga dengan debu dan air. Saya bisa juga tes dengan menggunakan air. Kita tetesin air di sini. Bisa terlihat dari bentuk airnya, dengan coating yang bagus, maka airnya akan mengumpul. Sehingga kalau kita lempar seperti ini, akan terlihat di filter Haida airnya juga tidak mau menempel dan langsung pergi, langsung hilang, sama dengan filter yang buatan dari Jerman. Seperti yang kita lihat dari pengujian tadi, bahwa ternyata memilih filter itu sangat penting karena perbedaan kualitasnya ternyata sangat terasa. Filter Haida yang sudah kita coba tadi dengan harga yang sama dengan filter-filter lain, tapi ternyata memiliki kualitas yang perbedaannya signifikan, bahkan bisa bersaing dengan filter dari Jerman yang harganya 3 kali lipat. Menurut saya, bila kita menggunakan filter yang kurang bagus sehingga debu mudah menempel, air mudah menempel, itu akan mengurangi kualitas dari foto kita. Lebih baik tidak menggunakan filter sama sekali
daripada menggunakan filter yang tidak bagus. Bagi teman-teman yang masih bingung dan mau bertanya lebih lanjut, silakan datang saja ke Sentra Digital. Kami ada di Plaza Marina, lantai 2, Blok A nomor 4-6, atau bisa juga datang ke pusat kami di Jalan Darmo Permai Timur nomor 19B. Ya. Dan supaya teman-teman bisa terus mengikuti tips dan trik mengenai produk-produk maupun mengenai fotografi, pengetahuan fotografi, jangan lupa untuk like dan subscribe Sentra Digital channel ini. Sekian, terima kasih.